tanya nih Mas, soalnya suamiku lagi kesini kemarin. Terus Dideportase. Deportasi. Terus Terus imigrasi bilang telepon ke aku, katanya Hmm. aku udah diinterview kan, aku ditanya hotelnya gitu. Waktu itu aku hotelnya lupa namanya. Semuanya udah benar, tinggal hotelnya aku lupa. Lah itu terus kalau begitu dia harus pulang ke Indonesia gitu. Kita pulangkan dia ke Indonesia. Loh kenapa? Aku gitu. Nggak mau ngasih alasan. Terus yang aku mau tanyakan nih Mas, dari kemarin jam 12, pesawat jam 8 aku udah di bandara. Terus imigrasi telepon sama aku, sudah nggak bisa, ini mau dipulangkan besok gitu kan. Nah, pertanyaan saya hari ini, kenapa kok HP ini udah nggak aktif sampai sekarang, Mas? Udah. Halo? Apakah dia masih di Hong Kong situ atau bagaimana? Oke. Pertanyaannya sudah? Atau ada pertanyaan lagi? Sampai kasih pertanyaan yang banyak, tak jawab. Oh, udah sih, cuman itu saja kok. Sampai sekarang belum ada menghubungi aku. Jadi aku khawatirnya, apakah dia itu di dalam ada sesuatu yang mungkin aku nggak tahu ya? Ataukah dia sudah pulang ke Indonesia? Kalau pulang ke Indonesia kok ini nanti jam 12 sudah 24 jam gitu loh. Kok nggak ada kabar? Kalau dipulangkan harusnya kan udah nyampe di Indonesia. Terus kemarin dia terakhir sama imigrasi diizinkan telepon aku. Katanya dia sakit gitu. Terus lah aku bilang sama pihak imigrasi, atau enggak majikan aku aja yang aku suruh telepon gitu. Tapi pihak imigrasi udah nggak mau. Udah gitu aja Mas. Makasih. Saya jawab ya. Iya. Gara-gara hotel nggak fix, semuanya jadi amburadul, bener kan? Makanya ini yang jadi pelajarannya sampean ya. Besok lagi kalau mempersiapkan datang, kalau memang majikannya ACC, lebih baik tinggal di majikan. Kalau nggak ACC ya udah, hotelnya harus catat benar-benar di mana tinggalnya, sudah di booking fix. Ini satu ya, saya jawab. Itu penting, gara-gara itu semuanya kandas. Oke, kita bahas berikutnya lagi, pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi dia di dalam, ya kan? Apa yang terjadi kok sampai sekarang belum menghubungi? Apa yang terjadi dengan dia? Dan seperti apa yang dia? Ini persis yang sampean rasakan, inilah yang dirasakan sama bojoku waktu saya dideportasi. Jadi di saat saya sudah masuk ruangan, saya sudah tidak bisa menghubungi istri saya zaman dulu ya. Itu sudah nggak bisa. Kalau dia masih bisa menghubungi bagus, karena dia minta telepon, di dalam itu ada telepon, dia bisa telepon sampean sehingga ngabari ABCD. Nah, gak usah khawatir terlalu berlebihan ya. Dia bisa pulang, dia tetap bisa pulang, tergantung nanti dia mau memulangkan jadwal pesawatnya kapan, tapi tetap pulang. Lah, di dalam sana itu ada kamar, ada tempat tidur. Setiap pagi boleh disuruh gosok gigi, cuci muka, terus dikasih sarapan ya. Makan siang juga dikasih makan. Kalau itu sehari 24 jam, dia dikasih makannya juga 3 kali. Nggak usah khawatir ya. Nanti dia akan bisa pegang handphone, dia nanti akan bisa berkomunikasi lagi sama sampean ketika dia sudah diantar lagi menuju gate masuk ke pesawat ya. HP-nya dikasih dan semua peralatan dan perlengkapannya dia dikasih pada saat dia masuk ke gate ya. Nah, tinggal internetnya dia bisa nyambung wifi nggak? Kalau dia bisa nyambung wifi, karena ini bukan kesalahan dalam bentuk kejahatan, maka tidak akan diborgol. Tapi paspornya dipegang sama pegawai imigrasi, nanti diserahkan sama petugas maskapai yang ada di gate ya, seperti itu. Jadi nanti dia dipulangkan. Biasanya kalau itu barang-barang udah dikembalikan setelah dia keluar menuju gate, tinggal dia nanti ada waktu nggak untuk menghubungi sampean. Tapi pastinya dia akan dimasukkan ke gate, dan memasukkan ke gate-nya itu nggak mungkin nunggu. Dimasukkan gate-nya adalah setelah orang-orang gate itu masuk. Jadi suaminya sampai nanti masuk gate yang paling terakhir. Kemudian paspornya diserahkan,
diserahkan sama yang maskapai, terus diserahkan sama pramugarinya salah satunya, terus masih bojone sampean nanti terus ditaruh duduknya di paling belakang. Ya. Setelah dikasih duduk yang paling belakang, ya kemungkinan kalau HP-nya dia masih on, dia bisa WA sampean dalam posisi duduk mau landing, ya. Intinya sampean nggak usah khawatir dan nggak usah menanyakan kabarnya dulu. Nanti setelah dia landing, oper misalnya, entah nanti mau dioper Singapura, tapi tujuan akhirnya walaupun dioper ke Singapura, masih paspor dipegang sama maskapai, diserahkan ke maskapai penerbangan berikutnya. Kalau dia transit, kalau dia langsung ya langsung. Nah, setelah nyampe di Indonesia, nanti yang punya maskapai akan ngasih ke petugas imigrasi. Nah, bojone sampai nanti masuk ke imigrasi di Indonesia terus disuruh dimasukkan ke kantor. Kenapa kok sampai dideportasi? Habis itu paspornya dibalikin terus keluar. Prosesnya begitu. Jadi, sampai nggak perlu khawatir yang berlebihan. Ya. Karena Hong Kong akan aman-aman saja. Nanti kemungkinan besar dia bisa ngobrol dengan sampean fix antara masuk ke gate, masuk ke pesawat, dia bisa nyalain, dia nggak dimarahin sama petugasnya, ngasih kabar sampean. Itu kemungkinan bisa menghubungi sampean. Sampean nggak usah telepon, sampean kan sudah tak kasih tahu. Ya udah, yang penting kamu baik-baik saja kan, kamu aman ya sudah. Nanti teleponnya setelah dia masuk ke Indonesia. Setelah masuk ke Indonesia, setelah di imigrasi, habis itu keluar dari imigrasi Indonesia, sudah tuh di parkiran. Kalau Surabaya di parkiran, kalau di Jakarta ya di parkiran. Nah, dia harus nyala on wifi baru bisa telepon sampean apa yang akan terjadi. Tapi hampir sama yang terjadi seperti saya alami. Saya 5 kali, jadi pagi saya datang, malam saya pulang. Malam saya datang, besok pagi atau besok sorenya pulang. Intinya bisa dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam boleh. Nah, dulu saya yang jadi goblok, tiketnya dia minta. Iya. Jadi imigrasi itu minta. Karena saya punya duit, ya saya kasih. Saya nggak tahu. Tapi begitu dideportasi yang kedua kali, saya nggak mau ngasih. Wong kamu mulangin saya kok. Aku suruh bayar tiketnya. Aku sudah punya tiket ini balik saya. Tapi karena aku nggak kamu izinin kan tiketku ya hangus. Ya kamu belikan loh. Kalau kamu nggak mau belikan ya sudah aku di sini aja. Dan itu tetap mereka akan belikan. Mereka akan tetap kita dinaikkan di maskapai. Entah apapun itu. Entah sama Air Asia-nya. Entah naik Scoot. Suami sampai naik apa? Kalau nggak salah Scoot. Nah, kalau sekali. Ceritanya kan aku juga mau pulang. Terus pulang bareng ceritanya aku sama dia tuh. Nah, kenapa sampean nggak jelasin Terus sama imigrasi? Sudah, saya pun juga udah mau pulang. Aku bulan 3, aku juga udah ada tiket. Ya karena pakai Scoot, Mbak. Pesawat murah-murahan nih, saya dulu juga langganannya Scoot, kalau nggak Scoot Tiger, kalau nggak Scoot Tiger Air Asia. Dan begitu keluar dari pesawat itu sudah ada 15 petugas imigrasi yang ngawasi. Makanya kalau besok lah, ya ini pengalaman, sekali lagi ini pengalaman kan. Aku nggak ngerti, sampean sudah pernah telepon sama aku apa belum? Kalau sampean sudah pernah telepon sama aku, pasti saya juga akan menyampaikan random check. Belum pernah. Nah, belum pernah nggak apa-apa. Ya sudah, ini namanya random check. Ya, suami sampean kena random check. Ya, gara-gara sampean nyebutin alamatnya. Hotel. Iya, itu hotelnya aku disuruh ngasih hotelnya apa, udah di booking tuh Mas 20 hari hotelnya tuh 2 minggu. Nah, kenapa kok sampean lupa? Kenapa kok sampean nggak ngeprint juga? Kenapa sampean nggak simpen juga di WA? Aku tak simpen tak WA karena aku sudah gugup kan. Terus aku sambil panik, jadi semalam itu tak cari mana sih hotelnya gitu. Udah carinya pelan-pelan aja gitu. Tapi aku sudah panik duluan, jadi yang ada di otak itu udah hilang semuanya. Terus kalau nggak, ya karena aku nggak bisa ngasih unjuk itu hotel, kan dia bookingnya 2 tuh. Yang satu di mana di apa sih itu namanya, aku lupa. Pokoknya ada 2 hotel. Terus habis gitu aku ditanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Aku lupa lagi. Tak cari itu apa WA nih hilang gitu karena aku udah nggak bisa fokus tadi itu. Sampai urusannya begini. Terus majikanku pun juga, akhirnya aku telepon sama majikanku juga mau gitu loh, mau jamin dia, tapi imigrasi udah nggak mau.
ya udah telat. Udah suruh masuk gitu. Makanya nggak ada persiapan. Kalau sampean sudah langsung kasih ke majikan, kelar itu, keluar dia. Kalau dari sejak awal pada saat imigrasi itu cross check dan nelpon, bisa jadi si abangnya ini pada saat diperiksa ya itu langsung ditangkap ya, di saat langsung turun dari gate pesawat itu sudah ada 5 imigrasi, bisa ditangkap di situ. Bisa jadi dia masuk ke kaca-kaca itu yang paspor itu, ditanya-tanya nggak bisa jawab. Dua kemungkinannya. Tapi yang paling pasti biasanya kalau Scoot, AirAsia, Tiger atau Batik itu selalu ada imigrasi di saat turunnya pesawat. Kemarin saya juga dari Malaysia. Oh. Dari Malaysia saya naik AirAsia juga masuk ke Hong Kong. Iya. Imigrasi itu sudah jejer-jejer 5. Jadi dia itu sudah mengantongi siapa penumpang-penumpang di pesawat itu, tinggal ngelihat bentuknya. Sudah tahu bentuknya nggak prepare, nggak jelas, Iya. langsung dipinggirin. Saya udah 5 kali kayak gitu dan istri saya nangis-nangis. Berarti saya sudah pernah, Mas. Kemarin waktu aku berangkat itu, aku kan majikanku itu kan ngasih aku kebebasan gitu loh. Jadi aku suka naik Scott kadang, soalnya kan aku pengen ke Singapura tuh. Jadi aku memang naik Scott. Aku beli sendiri tiketnya, majikanku terserah, yang penting kamu kesini gitu. Dia nggak mau tahu aku naik KTM mau apa, nggak mau tahu dia. Akhirnya aku booking Scott sendiri. Setelah aku nyampe di imigrasi Hong Kong itu, aku juga dipinggirin. Mungkin dicurigai yang booking tiket di Scott itu. Kan Akhirnya aku dicurigai, aku suruh minggir. Loh, aku minta maaf gitu. Aku punya kenapa saya taruh di sini, aku bilang gitu. KTP 身份證落嚟啊，我俾你咯，我要合約啊，我俾你咯，全部我俾你咯。Aku terus tanya sama dia. Setelah dikasih semua, oke, kamu lepas. Maaf, saya mau tanya, kenapa saya diperiksa? Aku gitu, apa salah saya? Aku bilang gitu. Ya, terus polisinya akhirnya minta maaf, itu polisi imigrasi itu. Cuma aku nggak ngeh kalau ternyata penumpang dari Scoot itu seperti itu sistemnya. Aku nggak paham. Ya, sampean kan sudah mengalami itu, harusnya kan sampean inget-inget. Ya, tapi kan aku nggak ngeh lah itu tuh ternyata. Lah, aku pikir kan suamiku itu kan niatnya bukan untuk kerja, bukan untuk niatnya kan cuman kita memang mau liburan, habis gitu pulang bareng gitu kan. Memang aku juga sudah booking tiket untuk pulang itu. Mbak, mau sampean ngomong apapun ya, selama fakta dan kenyataannya si imigrasi nggak mau ngasih masuk orang itu, nggak ada alasan. Iya. Ya sudah, ini sudah kan nggak mau tak alasan. Ini kan yang dinamakan random check gitu loh. Saya udah ngalami ini, fase ini udah hampir 7-8 tahun yang lalu itu 5 kali. Akhirnya tak akali, mainnya lewat Makau, Makau ke Hongkongnya pakai perahu, selesai, itu pasti masuk. Dan yang kedua, sampean panik, sampean gugup, excited mau ketemu suaminya, dilalau. Makanya kalau alamat dan semuanya itu di print. Kalau kita nggak lihai main HP, di print. Jadi kalau di print kan dipegang. Dan sekali lagi ya, random check ini nggak semuanya menyadari. Random check ini semuanya nggak kira-kira. Tapi kalau orang prepare, kemarin banyak teman-teman yang cerita anaknya mau ke sini, itu bagaimana pasangannya juga mau ke sini, cowoknya juga mau ke sini. Ya aku lihat bisa bahasa Mandarin nggak, pernah ada kerja di Taiwan, kalau ada ya udah omong aja, ini visanya masih hidup. Makanya kalau yang dari Jepang, dari Taiwan itu masuk karena ada kontraknya. Kalau yang dari Indonesia nggak bisa ngomong, nggak bisa jelasan, nggak bisa ngasih nomor KTP, nggak bisa ngasih alamatnya yang dituju, nama istrinya siapa. Kalau ditanya tok aja au itu jelas minggir. Tapi kalau ada kertasnya, ada tulisannya, ada nama majikannya, syukur-syukur KTP-nya sampean, ada WX-nya, ya akhirnya kan cross check-nya telepon sampean. Nah sampean ditakoni turunnya nang ndi, ya nggak mau keleleran. Jadi mereka sudah nggak ada kompromis. Imigrasi itu nggak ada kompromi. Iya memang. Sampean sendiri ngerasain toh.
Iya, Sampean cuma aku kurang ngeh kalau ternyata pesawat itu seperti itu, aku nggak ngeh karena yang di pinggirin cuma aku satu loh. loh, Kan orang-orang itu kan orang Hong Kong, orang-orang Cina, tapi loh. yang di pinggirin cuma aku satu. Iya, kalau aku dulu naik AirAsia, aku terakhir kan kemarin dari Malaysia, dia jaga-jaga. Aku itu malah sengaja. Kok nggak kok nggak dipanggil ya? Aku ngeliatin petugasnya sambil agak nunduk-nunduk biar kelihatan ketakutan. Tapi dia ternyata nggak manggil ya. Jadi ya wis nek dipanggil kan aku bahagia. Nyo KTP ku, nyo bisa aku, tak apa meneh. Oh ya wis, tala-tala oke. Kadang-kadang seperti itu ya Mbak. Oh, Jadi wes sekarang udah tahu kan. Yang penting suami sampean baik-baik saja. Saya garansi. Dan pasti akan balik pulang. Cuman harinya tidak bisa dipastikan. Kalau dia naiknya Scott kemungkinan bisa pulang juga pakai Scott. Nah kita nggak tahu dalam 1 minggu stok atau 1 hari itu Scott berapa kali ke Jakartanya berat, atau berarti transit. perkiraannya itu berapa lama kita nggak tahu ya, ya Mas ya. Ya secepatnya Mbak kalau mereka hitungannya. Karena Soalnya imigrasi kemarin bilang gini, 明天我送他回去. Jadi besok itu aku harus nganter dia pulang. Jadi nggak dikasih masuk. besok nganter dia pulang. Iya, besok dia harus pulang ke Indonesia maksudnya. Terus aku harus nganter itu petugasnya. Oh, Nah, ya gak harus ini apa-apa. anak nggak diperbolehkan masuk. Wes. Terus majikanku juga nggak wis moyong lah, nggak mau dia. Mm-mm. Soalnya udah salah dari awal tadi itu mungkin. Iya, wes saiki tenang ya. Sampean tenango ya. Sampean tenang saja. Tunggu dia WA. Kalau sudah aktif, pasti dia bisa WA. Cuman saya tadi ngomong, WA-nya setelah masuk ke gate, dia boleh nyalain HP apa enggak ya WA-nya. Tapi kalau Cuma dia waktunya nggak tahu. ya dengerin aku ngomong ya. Tapi kalau sampean sampean memperkirakan kalau bojone sampean apal nomornya sampean terus dicatat di tangan, aku dulu pernah tak catat di tangan nomor bojoku ya. Di situ ada telepon. Nah, di situ boleh telepon. Dia minta izin telepon. Terus telepon sampean pakai nomor kantor imigrasi itu bisa. Bisa dipahami? Oh, iya. Wes, nggak usah panik ya. Ini pengalaman ya. Oke, terus pertanyaan saya satu lagi. Kalau misal nanti dia udah pulang ke Indonesia, terus masuk ke Makau tadi itu, apakah bisa lolos? Bisa. Jawaban saya yang saya alami bisa. Temanku Tapi juga nyaranin seperti itu. jaraknya jangan terlalu cepat. Saya itu 1 bulan aja kadang ditolak. Saya 5 kali, 5 bulan itu berturut-turut ditolak. Oh, 5 bulan aku ya pulang, wah aku sudah megang tiket mas. Aku cerita mbak, ya. Aku cerita. Lah nenek sampean tetap makso, ya. Kalau sampean tetap makso seminggu 2 minggu, tetap mau berangkat silakan memang dari Makau. Pastikan alamat jelas, nomor telepon standby. Kalau perlu langsung majikan yang ngangkat. Jangan sampean, langsung majikan. Iya, iku bojone ceceku. Bojone kungyanku Rene arepe jalan-jalan, aku sing nanggung, aku sing ngeketi duit, hotele nang kene 3 dino, 4 dino sampean sebutkan, suwene paling suwe 2 minggu dan memang aku kepingin ngasih mereka supaya bahagia karena aku sudah ditolong. Metu itu pasti. Pasti metu. Walaupun dari Makau, walaupun naik pesawat lagi, tapi udah naik pesawat lagi anggap aja kacau. Udah naik ke Makau, naik kapal atau naik bis. Oke. Ya, ingat-ingat ya, di bookingnya semuanya harus dicatetin, harus di print di kertas. Jadi jamnya dia masuk suruh ngabari suami sampean, aku udah mau masuk imigrasi. Saya itu selalu begitu. Turun dari pesawat mau masuk imigrasi aku WhatsApp sama bojoku. Kalau teleponku wis gak ngangkat
dalam durasi 2-3 jam tinggalan balik mulai, jangan ditunggu. Kalau ditunggu sampai moncrot kamu 1 jam nggak keluar 2 jam nggak keluar kamu sambil ngombe kopi. Aku dulu biyen bojoku nangis mbak. Bodoh aku sampai mau pingsan kemarin. Bojoku kayak gitu juga, sama ngerasakan seperti sampean dulu. Terus aku bilang ya sudah, perjuangan hari ini kan beres ya, sampean kan nanti masih ada perjuangan lagi kalau bojonya mau masuk lagi kan. Dan ingat pelajarannya, kalau perlu nomornya majikan kasih, alamatnya majikan aja kasih, terus alamatan hotel double, terus suruh tulis di kertas, kertasnya suruh simpan suaminya. Jadi ben suami sampean nggak kudu ngomong, gak kudu nunjuk no WA, tapi langsung kasih kertas, biar petugas imigrasinya yang langsung follow up. Oke? Jelas? Jelas. Tenang saja, nggak usah khawatir. Air Asia, Iya, Mas. Makasih Air ya. Asia PP 2200, Air Asia, Scott apa Air Asia tadi bojoku. PP 2200, Air Asia. Tadi nak nyariin tiket, ngasih info ke saya. Oke? Oh, oke. Makasih banyak, Mas. Oke, sehat selalu ya Mbak, tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Makasih banyak ya Mas atas infonya. Sehat, Oke, bye-bye, assalamualaikum. Oke, random check ya teman-teman, biasa. Kayaknya nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, tetap semangat ya, tetap berjuang. Namanya cinta harus diperjuangkan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.